Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila Putri dari kelas 4A dengan NIM 2002974. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi lapangan yang telah saya lakukan. Judul studi lapangan ini adalah Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Pasca Pandemi di SMP Islam Amalina. Untuk mengumpulkan data akan topik ini, saya melakukan wawancara dengan Bapak Tresna Agustian sebagai narasumber. Beliau merupakan wakil kepala sekolah SMP Islam Amalina sekaligus menjadi guru agama Islam. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan utama, saya akan menjelaskan sedikit informasi tentang SMP Islam Amalina ini sendiri. Foto ini merupakan foto gedung SMP Islam Amalina. SMP Islam Amalina merupakan sekolah Islam swasta yang berlokasi di Bintaro, Pondok Aren. Alamat lengkap sekolah ini ada di atas foto, yaitu di Jalan Raya Pondok Aren nomor 8. Jumlah siswa yang ada berjumlah kurang lebih 225 siswa atau 75 siswa per angkatannya, yang dimana akan dibagi menjadi 3 kelas per angkatan. Tidak hanya tingkat SMP, Amalina juga memiliki sekolah untuk tingkat TK dan SD di mana semua tingkatnya, yaitu TK, SD, dan SMP, berada di lokasi yang sama, hanya berbeda gedung saja. Selanjutnya kita akan lanjut ke poin-poin pembahasan utama. Yang pertama adalah pengaturan PTM atau pertemuan tatap muka. Pengaturan kebijakan PTM jenjang SMP mengikuti keputusan dari Dinas Pendidikan Kota, di mana untuk teknis ada tidaknya pemberlakuan PTM akan mengikuti perintah dari tingkat nasional dan diikuti dengan penyesuaian dari Dinas Pendidikan Kota melihat tingkat level PPKM di wilayah tersebut. Misalnya saat tingkat level PPKM di Kota Tangerang Selatan berada pada tingkat 3, maka pemberlakuan PTM-nya adalah 50%, mengikuti skenario dari pemerintah. Dengan patokan 50% tersebut, teknis pembagian jadwal masuk siswa akan diatur oleh sekolah sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah penjadwalan belajar siswa. Untuk penjadwalan masuk siswa, sekolah sempat mengalami PTMT, yaitu pertemuan tatap muka secara terbatas terlebih dahulu, yaitu melakukan PTM dengan kapasitas siswa 50%. Contohnya dapat dilihat di bawah ini. Saat masa PTMT tersebut, sekolah akan mendata siswa yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk melaksanakan PTM. Dari daftar siswa yang diizinkan tersebut akan dibagi kembali sebanyak 50%, sehingga terbagi menjadi 2 kelompok. Nah, untuk pengaturan jadwal hadirnya, setiap kelompok akan melakukannya secara bergantian. Misalnya hari Senin untuk kelompok 1, hari Selasa untuk kelompok 2, hari Rabu untuk kelompok 1 kembali, dan begitu seterusnya. Untuk teknisnya, siswa yang berada di rumah akan mendengarkan penjelasan guru yang ada di dalam kelas secara bersamaan dengan mereka yang berada di dalam kelas. Karena setiap kelas sudah dilengkapi dengan komputer dan proyektor, hal ini dapat memudahkan guru untuk menjelaskan materi kepada siswa yang berada di kelas maupun yang berada di rumah. Dengan ini, guru tidak perlu menjelaskan kembali materi yang sama secara 2 kali. Lalu ada penjadwalan mengajar guru. Untuk penjadwalan masuk guru di masa PTM, semua guru harus masuk ke sekolah dan untuk pengaturannya sama seperti belajar biasa. Rata-rata 80% guru dari jumlah keseluruhan akan mengajar, sedangkan sisanya yaitu 20% akan piket di kantor menjadi pengawas Satgas Covid untuk mengawasi para siswa yang datang, pulang, serta saat istirahat. Guru diperbolehkan untuk berada di lingkungan sekolah maksimal hingga jam 2 siang, sehingga para guru mendapat waktu sekitar 2 jam untuk melakukan kegiatan di luar jam mengajar. Kemudian ada pengaturan belajar daring dan luring. Sebelumnya sudah disinggung sedikit bagaimana pengaturan siswa yang belajar daring dan luring. Kali ini saya akan menjabarkannya kembali secara lebih spesifik. Bagi siswa yang mendapat jadwal untuk melakukan pembelajaran daring, mereka akan melakukan kegiatan belajar melalui Zoom. Kemudian, bagi siswa yang mendapat jadwal melakukan pembelajaran luring, mereka akan belajar seperti biasa di dalam kelas bersama dengan siswa-siswa yang belajar lewat Zoom. Jadi, tidak ada perbedaan waktu belajar antara luring maupun daring. Namun, dikarenakan masih berlangsungnya pandemi ini, yang awalnya Amalina memberlakukan pembelajaran secara moving class,
kini untuk sementara dibuat menjadi pembelajaran di satu kelas tetap. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas seperti kantin sekolah dan loker juga untuk sementara ditutup. Akibat pandemi ini pula, siswa yang awalnya belajar selama full day sampai sore menjadi belajar sampai pukul 12 siang, di mana jumlah mata pembelajarannya tetap sama, tetapi jam belajar yang disedikitkan. Lalu ada sistem evaluasi berupa tugas dan ulangan. Sistem evaluasi seperti tugas-tugas harian untuk semua siswa baik yang melakukan secara daring maupun luring akan mengumpulkan tugas-tugas tersebut lewat Google Classroom. Untuk UTS dan PTS, semua siswa akan melakukan secara online di rumah masing-masing dengan menggunakan Google Form. Namun, untuk UAS atau PAS, terdapat wacana bahwa akan dilakukan secara luring dengan pembagian sesi pagi dan siang. Hal ini tentu juga dipertimbangkan dengan melihat kondisi nanti apakah kasus COVID sedang naik atau sedang turun. Pembahasan terakhir adalah pembahasan tentang permasalahan yang dialami dan upaya mengatasinya. Pelaksanaan PTM ini tentu memiliki hambatan. Beberapa hambatan yang dirasakan sekolah adalah sebagai berikut. Pertama, saat sebelum Omikron menaik, sulit untuk mendapatkan izin dari orang tua sehingga lebih banyak siswa yang belum diberikan izin untuk melakukan PTM. Namun hal ini akhirnya dapat teratasi saat kondisi pandemi mulai menurun dan pemerintah mewajibkan orang tua memberikan izin dengan catatan bahwa anak tersebut dalam kondisi sehat dan anggota keluarganya tidak ada yang sakit. Dengan ini, pembagian 50% siswa yang melakukan PTM murni dari jumlah siswa keseluruhan. Bagi siswa yang perlu bimbingan secara langsung, sekolah juga menyiapkan 3 kuota di luar pembagian 50% tersebut. Untuk siswa tersebut bisa masuk setiap hari. Yang kedua adalah pengaturan kebiasaan siswa. Karena di tahun 2022 ini terdapat 2 angkatan yang masuk pada masa pandemi ini, maka mereka sama sekali tidak pernah merasakan lingkungan sekolah, tidak mengetahui peraturan dan pengaturan yang ada di sekolah, bahkan tidak mengetahui letak fasilitas yang ada di sekolah seperti kelas atau toilet. Hal ini membuat guru harus memperkenalkan kembali hal-hal tersebut saat awal diberlakukannya PTM. Yang ketiga adalah saat pemerintah sudah mulai menambah kuota untuk siswa yang masuk karena COVID-19 sudah mulai menurun kasusnya, mulai ada siswa yang terkena Omikron. Itulah hasil studi lapangan yang telah saya lakukan di SMP Sama Malina. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.